Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Wira Pahlawan. Saya mahasiswa psikologi BINUSIAN 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang the physical environment pada mata kuliah Early Childhood Education. Selamat menyaksikan. Nah, ada namanya effect of the environment on children, yaitu lingkungan pada pendidikan anak usia dini harus mendukung perkembangan anak tersebut loh. Hal tersebut memiliki efek langsung pada bagaimana anak-anak berperilaku satu sama lainnya. Hal yang harus kita perhatikan adalah pemilihan bahan pengajaran serta tata ruang pada anak tersebut, karena dapat mendorong kognitif serta lingkungan menjadi peran penting dalam perkembangan motorik halus dan kasar pada anak. Nah, yang kedua ada namanya effect of the environment on teacher. Jadi, lingkungan pengajaran yang baik secara estetika dan fasilitas dapat meningkatkan kinerja para guru loh guys. Nah, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor suhu ruangan, cahaya warna, adanya ventilasi, serta penataan ruangan yang dapat memfasilitasi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada namanya arranging the indoor environment, yaitu artinya mengatur ruangan dalam kelas. Nah, jika kita ingin mengatur ruangan dalam kelas, ada dua fitur yang harus kita perhatikan, yaitu fitur tetap dan fitur bergerak. Fitur tetap itu apa sih? Fitur tetap itu seperti ukuran kelas, bentuknya, penempatan pintu, jendela, penyimpanan barang, dan akses air itu harus kita perhatikan ketika ingin mengatur ruangan dalam kelas. Nah, apa saja sih yang disebut fitur bergerak? Fitur bergerak itu seperti furniture dan peralatan lainnya. Maka pada kelas anak usia dini, furniture dan peralatan harus dibuat lebih fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Nah, pada ruang lingkup pendidikan anak usia dini, kita juga harus memperhatikan safety and health, yang dimana kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan pada anak-anak. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan loh, seperti contoh, cat ruangan atau cat furniture lain harus dipastikan catnya harus bebas timah. Selanjutnya, zat berbahaya harus disimpan di luar kelas atau di lemari terkunci. Terus, segala sumber listrik harus tertutup dengan rapat agar anak-anak tidak dapat menjangkau area listrik. Terus tepi-tepi yang tajam harus dihilangkan dari semua furniture dan segala sudut ruangan di dalam kelas. Selain itu, ruangan kelas yang diatur secara baik dan hati-hati dengan area dan jalur pembelajaran yang jelas akan meminimalisirkan jumlah kecelakaan. Setiap kelas harus memiliki setidaknya 2 pintu keluar untuk digunakan sebagai jalur emergensi. Rute keluar darurat yang ditandai dengan jelas harus dipasang dan tidak asing bagi guru dan anak-anak murid. Serta di dalam kelas harus juga terdapat pemadam api yang berfungsi dengan baik dan detektor asap harus dipasang di setiap ruang kelas. Nah, yang terakhir, segala area yang terjangkau oleh anak-anak dan perabotan lainnya yang terdapat di dalam ruangan harus dibersihkan dengan alat pembersih atau disemprot dengan disinfektan agar memastikan area-area tersebut sudah steril dari berbagai macam kotoran, debu, atau virus yang menempel di benda-benda tersebut.
Yang pertama, ada namanya developmentally appropriate, yaitu material harus cocok dengan tahap perkembangan sang anak. Yang kedua, aktif. Jadi, material harus bisa memberikan imajinasi yang luas pada anak agar anak tidak bosan dengan barang tersebut. Yang ketiga, open-ended. Jadi, material tidak boleh memberikan instruksi yang susah pada anak untuk dipakai atau mengoperasikan suatu barang. Nah, yang keempat, ada namanya give feedback. Jadi, material yang digunakan atau barang yang digunakan harus memberikan outcome untuk memberitahu anak bahwa mereka telah melakukan sesuatu dengan contoh yang benar, seperti membuat Lego agar tidak ambruk atau mengikuti instruksi yang ada. Jadi yang selanjutnya ada namanya multi-purpose. Jadi material yang digunakan dapat memberikan beberapa ide untuk anak loh. Jadi bagaimana cara dimainkannya, gimana cara untuk menemukan problem solving, dan imajinasi sang anak akan meningkat. Selanjutnya ada namanya safe and durable. Jadi kalau safe and durable itu barang-barang yang dipakai itu sudah pasti aman dan memiliki high quality materials yang pastinya tidak gampang rusak dan aman untuk dipakai oleh anak-anak. Nah, selanjutnya pada nomor 7 ada namanya atraktif. Atraktif itu menarik. Jadi, bagaimana barang-barang atau material yang digunakan di dalam ruang lingkup sekolah dapat menarik perhatian anak untuk menggunakannya. Seperti contoh, ketika kita ingin memberikan mainan atau buku pada ruang lingkup pendidikan anak usia dini, kita harus memastikan mainan atau buku tersebut memiliki keunikan atau daya tarik tersendiri sehingga anak ingin membaca atau memainkan mainan tersebut. Nah, selanjutnya mainan atau material harus non-sexist, yaitu bersifat general, dapat diperuntukkan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya nomor 9, bervariasi. Jadi material harus memiliki variasi yang beragam yang dapat memfasilitasi beberapa minat anak dan juga dapat memenuhi semua kebutuhan perkembangan anak. Nah, yang ke-10, duplicate. Jadi ketika kita ingin memberikan material pada ruang lingkup sekolah, dipastikan tidak hanya satu loh materialnya. Kalau bisa, ketika kita memberikan mainan atau buku di dalam kelas, pastikan buku tersebut tidak hanya satu, ada dua maupun ada tiga. Jadi ketika anak-anak lainnya ingin memakai atau ingin bermain, tidak rebutan.